Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Dia membisu, seolah mengawasi waktu yang berjalan. Pohon itu sudah ada bahkan sebelum desa itu bernama. Warga menyebutnya Wuringin Pitu, tapi generasi lama menyebutnya Beringin Seribu Hantu. Konon, siapapun yang berani menebang, menyentuh, bahkan meludah di bawah pohon itu, takkan pulang sebagai manusia yang sama. Dina, seorang mahasiswi antropologi dari Jakarta, datang ke desa tersebut bersama dua temannya, Reza dan Tio, untuk meneliti mitos dan cerita rakyat. Mereka tertarik dengan kisah beringin keramat yang katanya menyimpan dunia lain di balik akarnya. Saat mereka tiba, suasana desa seolah membeku. Pandangan warga yang dingin, bisikan samar, dan penjual warung yang menolak berbicara tentang pohon itu menjadi peringatan yang tak mereka hiraukan. "Ini cuma mitos," ujar Reza sambil menertawakan larangan kepala desa yang sempat mereka temui. Tio hanya mengangguk. Meski diam-diam, ia merasa dadanya berat setiap kali mendekat ke pohon itu. Malam pertama mereka habiskan di rumah tua milik Pak Karno, satu-satunya orang desa yang bersedia menyewakan kamar. Rumah itu tepat menghadap ke arah pohon beringin, yang terlihat menghitam dalam gelap, seolah menyerap cahaya bulan. Tengah malam, Dina terbangun karena mendengar suara gamelan pelan, jauh, tapi jelas. Ia mengintip dari jendela, dan di bawah pohon itu, ia melihat barisan sosok putih menari. Gerakannya lambat, kaku, namun irama itu memikat. Saat matanya fokus, ia melihat satu sosok mengangkat kepala, wajahnya kosong, putih, tanpa mata, tanpa mulut. Dina menjerit. Reza dan Tio bergegas bangun, tapi ketika mereka melihat keluar, tidak ada apa-apa, hanya pohon beringin yang bergoyang halus. Pagi harinya, Dina mencoba menanyakan pada Pak Karno tentang yang ia lihat. Wajah lelaki tua itu pucat. "Kamu lihat mereka?" katanya pelan. "Itu penunggu pohon, penari mati yang dikutuk untuk menari sampai kiamat." Cerita mulai terbuka. Dahulu kala, tempat itu adalah lokasi pembantaian para penari istana yang dituduh menyembah ilmu hitam. Mereka dibakar hidup-hidup di bawah pohon itu, dan sebelum mati, mereka bersumpah akan kembali dan menari sampai daging mereka habis dimakan tanah. Reza tetap tidak percaya. Malam berikutnya, dengan kamera dan alat perekam, ia mendatangi pohon itu sendiri. Ia menantang para hantu, menyebut semua itu bohong. Ia bahkan meludahi akar pohon sebagai bentuk penistaan. Ketika kembali ke rumah, Reza berubah. Matanya kosong, mulutnya bergetar tanpa suara. Ia hanya duduk di pojok kamar, menggambar sosok penari tanpa wajah, tanpa henti. Setiap kertas penuh, ia gigit jari sendiri dan mulai menggambar dengan darah. Tio dan Dina panik. Mereka hendak keluar desa untuk mencari bantuan. Namun setiap jalan yang mereka lewati membawa mereka kembali ke bawah pohon beringin. "Kita tidak bisa keluar," bisik Tio dengan wajah pucat. "Desa ini sudah berubah. Kita bukan di dunia yang sama." Malam ketiga, Reza menghilang. Yang tersisa hanyalah rekaman suara dari kamera yang ia bawa. Di dalamnya, suara gamelan semakin keras, disusul dengan suara tertawa wanita yang memecah telinga. Lalu, suara Reza menjerit, diikuti bisikan, "Kamu penari yang tertinggal. Ayo ikut menari." Dina dan Tio memutuskan membakar pohon itu. Mereka mengumpulkan bensin, kayu, dan membuat api besar. Tapi api itu tidak menyentuh pohon, justru menyambar ke arah mereka, seolah pohon itu menolak dibinasakan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka merekah. Dari dalam akar pohon, muncul tangan-tangan kurus dengan kuku panjang.
menarik Tio ke dalam lubang. Tio sempat berteriak, namun tubuhnya menghilang ditelan bumi. Dina berlari, tapi kakinya berat, seolah menapak di lumpur darah. Di belakangnya, barisan penari berjalan mendekat. Pelan tubuh mereka rusak, sebagian hanya tinggal tulang, sebagian wajahnya masih menempel dengan senyum. Dina pingsan. Ketika ia bangun, ia sudah berada di pos keamanan sebuah jalan raya. Warga yang menolongnya mengatakan, ia ditemukan berjalan sendirian, tanpa arah dengan tubuh berlumur lumpur dan luka cakaran. Dina selamat, tapi pikirannya tidak pernah kembali utuh. Ia kini tinggal di rumah sakit jiwa. Setiap malam, ia berdiri di pojok kamar dan menari pelan, dengan iringan suara gamelan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Warga desa tempat pohon itu berdiri, seluruh desa seperti ditelan bumi. Hanya ada ladang kosong dan pohon beringin tua yang berdiri sendiri, seolah menunggu mangsa berikutnya. Jangan pernah mendekat ke pohon beringin yang terlalu besar dan terlalu tua, karena mungkin itu bukan pohon, tapi gerbang menuju dunia yang tak bisa kau pahami.